شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah berada di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Yang ini tentunya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di masa pandemik ini kita banyak kehilangan saudara-saudara kita yang wafat mendahului kita. Baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Ujian demi ujian menyapa kita, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan usia untuk tetap berada hidup di bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Tentunya ini yang patut kita syukuri, karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang bisa menjadi penghapus dari kesalahan dan dosa kita sejak Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini, dan insyaallah tabaraka wa taala Ramadan ini hingga tahun yang akan datang, amin. Ada satu kewajiban kita di bulan suci Ramadan itu adalah bagaimana kita meraih keberkahan yang luar biasa besarnya. Tentunya kita salah satunya adalah melalui pendidikan jiwa kita dan juga keluarga kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena ketika kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita diperintahkan untuk meraih pahala yang besar yang Allah Jalla wa Ala hamparkan di hadapan kita, tentunya ini menjadi kesempatan bagi kita. Bulan Ghanimatul Ajar, yaitu bulan yang merupakan harta yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang muslim kelak di akhirat, yaitu pahala. Karena dengan pahala yang besar itulah kita insyaallah tabaraka wa taala bisa mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala, dan semoga dengannya kita juga mendapatkan maghfirah Allah. Mendidik kita di bulan suci Ramadan itu tidak cukup, tapi kita juga ada perintah untuk mendidik anak-anak kita untuk tetap bisa memuliakan bulan suci Ramadan, melatih mereka untuk tetap berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di surah At-Tahrim ayat 6 yang sudah sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Melalui ayat ini, ikhwatal iman azani Allah, ternyata kita sebagai orang tua tidak cukup soleh untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berkewajiban mensolehkan anak-anak kita. Kita diberikan kewajiban juga bagaimana anak kita juga menjadi anak-anak kita yang soleh dan soleha. Terlebih suasana di bulan Ramadan adalah suasana yang penuh dengan keberkahan, suasana yang penuh dengan penuh dengan ketenangan jiwa kita untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Namun bagaimana cara mendidik anak-anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Mari kita lihat bagaimana hadis Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi' binti Muawidh radhiyallahu anha. Qalat, ia bercerita kepada kita, ya, kunna nasumu wa nusawwimu abna'ana. Dulu kami ketika masuki bulan Ramadan kami berpuasa, dan kami pun melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid,
kami bawa anak-anak kami untuk ke masjid. Sampai kemudian apa? Kami berikan permainan yang selalu dibawa oleh anak-anak kita. Lalu kemudian apa? Ketika tiba waktunya perut terasa lapar oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita, kata Ar-Rabi binti Muawidh ini, diajak untuk bermain-main. Ya, diajak untuk bermain-main sampai mendekati waktu berbuka puasanya. Satu asar yang sampai kepada kita ini, bagaimana dahulu ya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mendidik anak-anak untuk tetap berpuasa meskipun kita berada di bulan Ramadan. Ya, tentunya bahwa menahan diri dari makan dan dari minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari itu bukanlah hal yang mudah. Bagi orang yang dewasa bahkan itu menjadi sesuatu terbiasa. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Tetap anak-anak harus dilatih untuk berpuasa sebagaimana para sahabat melatihnya. Dan disinilah kemudian ada beberapa cara yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antara cara kita melatih untuk anak-anak kita melakukan ibadah saum itu adalah dengan cara ar-rifqu wa tadarruj, yaitu melatihnya dengan penuh kelembutan dan juga bertahap. Ya, tidak memaksakan anak untuk berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi melatihnya. Mungkin dia pertama dia diberikan sahur apa yang dia suka. Lalu kemudian setelah bersahur itu maka dilatih dia berpuasa bertadarruj, yaitu bertahap. Apabila kemudian anak itu sudah berpuasa, ya dia mungkin hingga waktu duha, ya dari pagi sampai waktu duha, misalkan pukul 10 pagi dia sudah bisa, sudah kuat, ya. Kalau tidak kuat maka batalkan di situ, makan, lalu kemudian lanjutkan kembali. Ya. Nanti kemudian keesokan harinya barangkali dia sudah sampai waktu zuhur. Keesokan hari sudah kuat lagi mungkin di waktu hingga asar sampai kemudian memasuki waktu maghrib. Di kesempatan yang lain melatih anak-anak kita untuk berpuasa itu dengan cara satu hari bisa berpuasa terlebih dahulu, ya. Mungkin kemudian setelah itu esok istirahat, besoknya lagi berpuasa, besoknya lagi beristirahat, terus seperti itu sampai anak-anak kemudian faham akan kewajiban bahwa kita berpuasa setiap hari sebagaimana melihat orang tuanya berpuasa setiap harinya. Lalu kemudian apa? Melatih anak-anak itu untuk tetap berada di bulan suci Ramadan itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Diajak sholat 5 waktu tidak tertinggal, tilawah Al-Quran, berzikir, ya. Bahkan kemudian Ramadan ini menjadi satu jalan bagi kita untuk melatih kelembutan hati pada anak-anak kita. Juga yang tidak boleh kita lupakan bahwa anak-anak itu sangat suka dengan pemberian hadiah. Ya, kita memberikan ya support yang besar ya kepada anak-anak kita. Setiap kali melakukan sebuah ketaatan, maka kita boleh sebagai orang tua memberikan hadiah. Jika Anda berpuasa 1 hari penuh, maka saya akan memberikan hadiah kepada Anda sekian. Baik dalam bentuknya uang, atau bentuknya misalkan pujian, atau bentuknya misalkan apa? Ya, pakaian, atau apa saja yang disukai oleh anak-anak kita. Ya. Jika itu memang sudah terlatih oleh kita, yaitu at-tashji wal mukafa'ah, yaitu melatih memotivasi anak-anak kita untuk terus ya dia melakukan ibadah saum dan tidak memaksakan ya hingga anak-anak kemudian jatuh kepada sakit dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu kemudian juga hindarkan melatih anak-anak kita untuk berpuasa yang pada saat itu barangkali pada hari itu adalah hari yang sangat panas, yang itu menjadi beban yang berat bagi anak-anak kita berpuasa. Maka boleh bagi kita ya untuk menyuruh anak kita untuk membatalkan puasanya, atau barangkali dia melatih hingga separuh harinya dan lain-lain. Intinya adalah apa? Arifqu wa tadarruj. Jadi kita bertahap ya melatih anak-anak kita berpuasa. Lalu kemudian tanamkan bahwa ketaatan kita itu akan membawa kebaikan kita di masa yang akan datang. Ini harus kita fahamkan kepada anak-anak. Jika ya Anda ingin menjadi orang yang soleh, latih kesolehan sejak saat ini. Jika Anda ingin memetik hasil yang baik, maka latih pada saat ini. Berpuasalah. Ya, lapar sebentar, tapi insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita luar biasa. Apa yang Anda akan minta kepada Allah, maka Allah akan beri, karena Allah Allah sayang dengan kamu. Allah sayang dengan Anda. Jadi berikan motivasi kebaikan kepada anak tersebut. Lalu kemudian melatih anak-anak untuk hidup di bulan Ramadan juga,
itu adalah dengan contoh yang terbaik untuk kita. Jangan sampai kemudian kita melatih anak-anak untuk berpuasa, tapi kemudian kitanya sendiri sebagai orang tua kita hanyut dalam dalam tidurnya di siang hari di bulan Ramadan hingga ya dari pagi hingga sore hari. Ini tidak mendidik. Tapi kita tetap beraktivitas. Lalu anak pun melihat aktivitas kita. Kita tilawah Al-Quran, kita membaca buku, ya. Kemudian kita juga beristirahat sejenak, ya kita tetap sholat tepat pada waktunya dan lain-lain. Ketaatan-ketaatan inilah yang penting, karena apa yang dilihat oleh anak kita itulah akan menjadi tarbiyah bagi mereka. Apa yang dirasakan oleh anak-anak kita di rumah itulah akan menjadi pendidikan bagi mereka. Maka contoh yang ideal adalah kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan. Selama orang tua kita di bulan Ramadan itu mampu memberikan contoh yang terbaik, maka anak kita akan mencontohnya. Ini adalah bagaimana cara mendidik anak-anak kita untuk hidup di bulan Ramadan. Terlebih malam harinya, bagaimana kemudian kita melatih anak-anak kita untuk ikut pada salat tarawih. Ya, ikut salat tarawih. Maka ini adalah latihan-latihan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dan ini tidak boleh dilupakan oleh kita. Ajak dan bawa anak-anak kita untuk terus menghidupkan malam Ramadan dan juga siang harinya, yaitu dengan berpuasa. Semoga hal ini bermanfaat ya untuk kita semua. Untuk saya dan juga untuk kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada. Semoga Ramadan tahun ini kita mampu mendidik anak-anak kita dengan didikan-didikan yang baik, sehingga mereka akan terlahir menjadi anak-anak yang soleh di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.